Itu anggap aja itu pemerintah sedang bekerja untuk memperbaiki bangsa. Membenahi, ya. Jangan terlalu ikut campur dan terdoktrin oleh bahasa-bahasanya Roy Suryo, Rizwan Syahipar yang nggak jelas. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk rekan-rekan media, terutama yang selama ini terus meliput kami ya. Saya dengan Pak Andre Yakub sebagai Ketua Dewan Pembina Pro Gibran dan Ibu Wakil Ketua Umum 1 organisasi Pro Gibran ya. Yang hari ini kita deklarasikan gabungan dari beberapa organisasi Projo dan lain-lain yang sudah beberapa orang yang sudah pindah ke kita. Jadi Pro Gibran ini terbentuk gabungan dari Termul, Projo dan lain-lainnya pendukung Gibran yang insya Allah AHU-nya akan keluar di bulan depan ya. Saya sudah ajukan AHU dan insya Allah kepengurusannya resmi di Dirjen AHU. Dan yang kedua, alhamdulillah setelah kami berjuang selama ini ya, dari awal Roy Suryo, Rizwan CS menghina Pak Jokowi ya, menghina Mas Gibran lalu menyasar ke Pak Prabowo, saya itu sudah beberapa kali membuat YouTube bantahan-bantahan, bahkan dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya nggak pantas diucapkan oleh saya ya. Sebagai kaum akademisi, hanya saja saya mengimbangi mereka gitu loh. Saya mengimbangi mereka karena mereka udah keterlaluan banget. Jadi jumlahnya sedikit nih orang, jumlahnya sedikit nggak seberapa orang, dan orangnya itu aja nggak lebih dari 100. Tetapi ini bisa memprovokasi dan mendoktrin atau membrainwash ya, bisa membrainwash masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia tergiring kepada mekanisme disintegrasi, perpecahan bangsa. Kalau ini kita tidak berani suarakan, ini bahaya. Saya selama hampir beberapa bulan ini menyuarakan peperangan alibi atau peperangan opini bersama tim saya ya, untuk melawan opininya Roy Suryo CS. Ini bukan sembarangan. Dimulai dari masalah pagar laut. Mereka gugat Pak Jokowi, lalu mereka keluar dari persidangan menunjuk saya. Dia bilang, Firdaus, suatu saat kamu akan bermasalah di KAI, Kongres Advokat Indonesia, tunggu saja. Loh, kenapa masalah dengan saya? Saya nggak ada masalah dengan KAI, saya baik-baik aja, tunggu aja, kamu akan dipermasalahkan di KAI karena kamu telah membela komunis, kata dia. Loh, berarti ini saya ceritakan ada rekan cerita sampai jatuhnya ke pembekuan saya gitu. Lalu saya diancam diteror, ban mobil saya digembesin, ada 4-5 kali ban mobil saya dihantam, lalu ada beberapa kali mobil saya dibaret, bahkan kaca spionnya dipecahin. Saya udah berapa kali selama saya terus melawan opini mereka. Ini gerakan-gerakan mereka ini gerakan separatis, semi separatis. Kalau kita diamin, ini akan berkembang menjadi pemberontakan di bangsa ini. Makanya dari beberapa orang yang menyuarakan suara seperti saya ini, ada beberapa orang yang mundur karena diancam, nggak tahan. Saya diancam, berapa kali saya diancam. Bahkan pada saat kerusuhan di DPR, rumah saya mau dibakar. Target salah satunya setelah Uya Kuya dan si Roni, rumah saya udah diancam, saya udah di WA. Rumah kamu target selanjutnya. Sampai saya sama istri saya mau fungsikan gitu. Tapi saya bilang udah, kita mati bersama di rumah kalau memang mereka datang. Jadi ini nggak main-main loh. Urusan dengan Roy Suryo ini bukan saya saksi kunci, saya salah satu saksi kunci. Bagaimana perjalanan saling membantah opini, tetapi di belakang itu kita diserang, diancam. Ada beberapa orang, rekan-rekan saya yang berlawanan pendapat dengan Roy Suryo CS, itu sudah diancam, nggak ada yang berani bersuara lagi. Semua nggak ada yang berani bersuara. Tinggal saya dengan Andi Rizwan ya, Andi Raswan. Itu aja tinggal kita berdua aja. Jadi kalau kita nggak bersuara ini, selesai, matilah ini, gitu loh. Artinya bersyukur ya, status Roy Suryo ini jadi tersangka. Bukan bersyukur, dan saya juga setelah kabar baru ini ya, kita bersyukur. Ya, setelah kabar baru ini, saya alhamdulillah bersyukur Ucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Walaupun saya kemarin sempat ngomel-ngomel sama beliau, minta diganti karena beliau lamban menangani kasus Roy Suryo ya. Pak Listio, saya minta maaf Pak Listio Sigit Prabowo. Saya ngomel-ngomel karena buat kepentingan bangsa.
Dan hari ini saya berterima kasih sama Bapak dan Luar jujur biasa, luar biasa. jujur polisian. ya, Kapolri yang sukses mengamankan Indonesia ini hanya Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo. Karena Listio Sigit Prabowo itu mengamankan, menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran, dari berbagai macam dilematis, intrik untuk memecah belah bangsa, khususnya pilpres. Jadi Pak Listio Sigit Prabowo ini banyak jasanya juga gitu. Hanya saja kemarin saya ngomel-ngomel itu, saya minta biar diganti dia karena lamban ini udah 7 bulan. Rupanya masih tetap disidik terus. Ya. Nah, hari ini kita kasih luar biasa sekali. Ya. Polisi ini top. Ya. Listio Sigit. Menjadikan tersangka ya. Jadi ini terima kasih saya dan sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian ya, khususnya kepada Pak Listio Sigit Prabowo, Kapolri dan Kapolda, Asep Edi ya. Ya. Jadi Pak Irjen Pol Asep Edi, saya juga terima kasih banyak karena Bapak udah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan ya, bahayanya proses-proses seperti ini, bahayanya melawan Roy Suryo sampai orang ngirim ucapan selamat aja kepada Polda hanya saya sendiri, karangan bunga. Yang lainnya nggak ada yang berani, takut ditandain karena ancaman mereka itu bahaya melalui akun fake. Saya udah cek semuanya akun fake yang mendukung Roy Suryo itu semua pakai sistem digital. Tim IT saya udah cek. Jadi alhamdulillahnya setelah saya tadi konferensi pers pagi-pagi ya, setelah mengetahui Roy Suryo itu jadi tersangka. Alhamdulillah setelah saya live tadi atau saya masukkan video-video saya di TikTok dan ini, itu semua akun-akun real yang keluar mengucapkan bersyukur. Alhamdulillah Roy Suryo jadi tersangka dan kawan-kawan. Artinya dari 99 orang yang benar-benar mendukung pemerintah, hanya 1% yang mengikuti dukungan pada Roy Suryo, tapi yang 1% ini berani bersuara. Sementara yang 99% ini takut. Nah makanya saya mengajak kawan-kawan mulai sekarang jangan takut melawan mereka. Ayo kita lawan opini mereka, dalil-dalil hukum mereka kita lawan. Karena bahaya kalau nggak begini, Pak. Perpecahan. Sebelum kerusuhan di DPR, Pak, grup Roy Suryo, Rocky Gerung dan lain-lainnya, itu udah berbicara, bubarkan DPR, ganyang DPR dan lain-lain. Itu beberapa kali mereka berbicara. Akhirnya kejadian kan? Rumahnya Mas Haroni, rumahnya Wekuwe di Satroni kan? Kejadian. Nah, provokasi itu provokasi simpel dianggap begitu, tetapi itu membahayakan, Pak. Ditambah lagi sama akun-akun fake yang di media sosial yang seakan-akan menyudutkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu membahayakan kalau kita nggak lawan. Dan saya beberapa kali diancam, Pak. Tapi saya masa bodoh, saya fisabilillah. Saya jihad fisabilillah, saya nggak takut sama mereka. Dan saya meminta kepada Kapolda, tolong ditahan minggu ini, Pak, atau minggu depan paling telat. Karena sedang proses, ya. Kalau sudah ada pengumuman tersangka, berarti tersangkanya akan dipanggil di BAP lagi untuk menjadi untuk melaksanakan berita acara pemeriksaan untuk tersangka. Dan kita ikuti terus sampai persidangan. Jadi kami akan kawal terus. Kami Gibran akan kawal terus sampai persidangan ya. Kami tidak akan pernah menyerah. Jadi nanti mungkin Ketua Dewan Pembina Pro Gibran yang akan berbicara. Silakan, Kang. Terima kasih kawan-kawan. Intinya sudah jelas tadi. Sebetulnya saya perkenalkan dulu. Firdaus ini bukan orang lain. Dia punya paman, ini adiknya, ini saudara saya sebetulnya, saudara saya dalam membantu segala usaha saya di NTB. Jadi bukan istilahnya ini mendadak baru ketemu baru sekarang, jangan salah ini. Jadi beliau ini adik angkatnya om saya. Iya. Ibu saya punya itu Kapolres. Punya abang, itu lettingnya Pak Prabowo. Akabrinya lettingan Pak Prabowo, akabrinya almarhum. Jadi ini anak adik angkatnya. Jadi dia itu Kapolres. Kita ada hubungan keluarga. Nah, jadi otomatis jangan dikira ini baru-baru ini berkenalan, Bu. Jangan salah ini. Jadi kita intinya terima kasih sama Kapolri, Kapolda, memang sangat luar biasa. Yang pikir kita lambat, rupanya cepat. Gaspol, pokoknya intinya. Siap. Oke. Jadi gimana Bu? Wakil Ketua Umum kita juga senang karena memang kita sangat berjuang ya dalam 7 bulan ini ya. Sampai kita sempat bikin taruhan. Taruhan sampai taruhan. 1 miliar kalau memang tidak terbukti tersangka, kita akan memberikan hadiah sih sebenarnya, bukan hadiah, taruhan, bukan taruhan. Karena kita memang sudah memprediksi bahwa Roy Suryo juga akan menjadi tersangka. Tapi kan memang proses hukumnya lumayan ya kan, memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi saat ini makanya kita sangat senang apa yang kita sudah lakukan itu ternyata berhasil. Jadi ada hasilnya. Tidak sia-sia. Terima kasih buat pihak kepolisian. Ya pokoknya alhamdulillah selama beberapa bulan ini kami dari berbagai macam cara lah untuk menghambat sistem mereka yang untuk mencuci otak masyarakat gitu. Berbagai cara lah kami mengusahakan agar
masyarakat jangan terucuci otaknya, jangan sampai masyarakat itu benci kepada Pak Jokowi, pada Mas Gibran, pada Pak Prabowo. Kita taruh di jalan yang benar-benar, di jalan yang benar maksudnya. Kita luruskan. Nah, sekarang ini kan kita tinggal mengawal Pak Prabowo aja. Pak Prabowo tuh udah kerja sungguh-sungguh. Luar biasa itu Semua presiden kita. Koruptor ini disikat habis. Semua mafia diperingati oleh Pak Prabowo. Bagaimana kurangnya gitu loh. Jadi adanya gangguan-gangguan respon CS ini udah kita singkirkan, kita masukkan peti es. Kita jalan bersama Pak Prabowo untuk membenahi bangsa ini. Benar. Dan Pak Prabowo yakinlah ekonomi akan berangsur baik. Pak Prabowo ini. Mereka yang protes-protes ini, kalau andai kata dikasih kesempatan jadi presiden, nggak mampu mereka. Nggak mampu. Anda bacot aja yang gede, betul nggak? Iya. Nggak mampu. Jadi alhamdulillah ya Pak Prabowo sekarang ini sedang membangun ya. Baru Pak Prabowo yang berani membuka semuanya tabir-tabir kejahatan di bangsa ini. Baru Pak Prabowo semua ya melalui jajarannya. Jadi kita positif thinking aja kepada pemerintah Pak Prabowo. Masa berita yang mengaitkan Pak Prabowo dengan HUS dan Jokowi dengan HUS, itu anggap aja itu pemerintah sedang bekerja untuk memperbaiki bangsa. Membenahi, iya. Jangan terlalu ikut campur dan terdoktrin oleh bahasa-bahasanya Roy Suryo, Rizwan Syah yang nggak jelas. Ya, bahkan dia tuh ditersangkakan lagi dengan perkara-perkara lain nanti. Contoh, maling panci. Kan ini masih berjalan laporan saya. Roy Suryo maling panci aja di Kementerian Menpora itu masih berjalan dan saksi-saksinya sudah diperiksa nih. Saksi-saksi dari anggotanya sudah diperiksa 2-3 orang. Dan ini prosesnya berjalan maling panci. Jadi setelah kasus sekarang ini ya Undang-Undang 27, Undang-Undang ITE pasal 27 dan pasal 28, baru Undang-Undang Tipikornya akan naik ke dalam laporan kami, gitu loh. Jadi kita tunggu aja nanti bertubi-tubi Roy Suryo akan merasakan karmanya gitu, karena dia terlalu sombong, mas. Step by step tapi Ya. pasti. Ya, step by step tapi pasti.